Selamat datang pada pertemuan ini, yaitu pertemuan perkenalan ya. Di sini saya coba akan membahas satu persatu satu persatu tampilan atau nama-nama tampilan, fungsi tool, letaknya dan namanya ya. Yang pertama ini AutoCAD bottom ya, atau tombol AutoCAD. Ya, di sini pertama tampilan sih recent dokumen ya, jadi dokumen yang telah kita buka sebelumnya. Dan di sini ada open dokumen, recent dokumen. Nah, kemudian ada new. Yang new ini untuk membuka drawing baru ya, atau sheet set. Nah, untuk drawing baru kita klik. Nah, di sini ada di folder template, itu ada beberapa pilihan untuk membuka tampilan drawing baru ya. Ada CAD biasa untuk 2 dimensi, CAD 3 dimensi ya, untuk CAD ISO 2 dimensi, CAD ISO 3 dimensi. Nah, di sini juga kita bisa membuat sendiri ya file template-nya. Ini setelah kita setting, setelah kita ukur kertasnya atau semuanya. Nah, itu untuk bahan kita membuka file drawing yang kita buat sebelumnya. Nah, misalkan untuk 2 dimensi, CAD ISO 2 dimensi ya, di sini bisa, sini juga bisa. Ini CAD ISO, itu kita klik ya, open. Nah, kalau untuk CAD ISO itu kita lihat unitnya. Nah, unitnya ini CAD ISO itu milimeter ya, milimeter satuannya. Nah, kita coba untuk buka new yang new drawing. Nah, kalau CAD itu open. Nah, kita cek unitnya. Nah, ini inci ya, jadi untuk standarnya kita biasanya kita itu new drawing itu pakai ISO ya, atau milimeter untuk permesinan ya. Jadi unitnya itu udah milimeter. Nah, itu untuk membuka drawing baru ya. Ini juga sheet set, nanti sheet set itu dibahas. Kemudian ada bottom open ya, tombol open, yang open drawing. Jadi untuk membuka file drawing yang telah kita buat ya. Open. Kemudian sheet set atau DGN itu setelah kita save as dijadikan DGN ya, itu nanti. Kemudian ada save as. Nah, save as di sini ada pilihan AutoCAD drawing, itu standarnya file drawing. Nah, AutoCAD drawing template seperti yang tadi dibuat pada template ya. Kemudian AutoCAD drawing standar atau format yang lain, DWG, DWT, DWS atau DXF file format ya, atau DWG convert itu untuk mengkonvert ke versi di bawahnya ya. Ada beberapa pilihan seperti ini. Nah, kemudian ada export ya. Export ini untuk semacam mengkonvert ya. Export ini ada beberapa pilihan juga, ke PDF atau ke other format ya. Kemudian ada publish. Nah, publish ini biasanya untuk keperluan online ya, dengan screen service. Nah, ini untuk pengarsipan. Nah, ini untuk transmit, ini untuk penyimpanan secara dikumpulkan atau dipaketkan. Jadi filenya, jenis hurufnya, jenis garisnya, ketebalan garisnya, warna garisnya atau semuanya, atau image yang di insert ya, ini nanti dikumpulkan, nanti itu dijadikan file zip atau file X, nanti dibahas ya, atau publish langsung ke email. Kemudian ada untuk print ya. Nah, sini ada plot juga sama untuk print ya. Untuk plot ini satu single ya, single printer atau pengeprintan satu file saja. Kemudian ada batch plot. Nah, batch plot ini pengeprintan secara keseluruhan ya, nanti akan dibahas. Nah, plot preview, text setup, pengaturan kertas ya. Kemudian utility drawing. Nah, di sini ada drawing properties, ada unitnya yang tadi diketik ya. Ada recover, pengembalian file yang tertutup programnya ya.
Nah itu. Nah, kemudian untuk option ya. Nah optionnya ini di sini ada file-file itu yang sudah default ya, lokasinya berada di mana. Nah, sekarang kita ke display. Nah ini color scheme-nya light ya, misalnya dark. Nah ini tampilan skemanya ya. Nah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada color. Nah color ini untuk ya, tampilan 2 dimensi ini, uniform backgroundnya hitam, semakin kita rubah jadi putih. Nah seperti ini ya. Itu untuk warna backgroundnya. Kemudian untuk warna yang 3 dimensinya juga untuk sheet setnya, layout sini, block editor, command line. Nah command line ini, command line ini ya warnanya, command teksnya bisa jadi biru misalnya. Nah seperti ini ya. Aktif from background putih misalnya biru. Nah, seperti ini ya, gitu. Nah, kita restore ya. Kemudian ini untuk ukuran kursor ya, misalnya 10 ya, kursornya jadi pembesar ya. Nah untuk option ini kita, untuk pembukanya kita klik kanan saja, option ya, besarnya misalnya 5. Nah ini untuk penyimpanannya. Nah save as-nya kita akan save as itu ke AutoCAD berapa, bisa di bawahnya ya, ada AutoCAD sampai R14 ya. Di sini saya gunakan untuk AutoCAD 2000 ya. Kemudian ini pengaturan printer ya. Nah sini untuk 3 dimensi performance ya. Nah ini ada beberapa, ini kita checklist saja ya untuk memudahkan. Kemudian ini ya kita standarkan saja dulu. Ada 3 dimensi modeling apa. Nah di sini untuk pengaturannya kita. Nah jika untuk menyimpan settingan profil ya yang kita sudah setting, ini kita bisa rename saja. Misalnya ya punya aku ya, ini oke. Selanjutnya yaitu title bar ya, atau keterangan di sini. Nanti jika kita open drawing, file drawing, nanti judulnya tertera di sini, itu namanya title bar. Lalu ini adalah workspace switching ya. Nah workspace switching ini yaitu area penggambaran ya, itu tampilan ribbon ya, atau tool-toolnya ini itu nanti akan berubah. Nah di sini 3 dimensi modeling. Nah kita coba untuk 3 dimensi basic. Nah seperti ini tampilannya ya, ini 3 dimensi basicnya. Kemudian untuk AutoCAD yang untuk 2 dimensinya seperti ini ya, tampilannya itu menampilkan icon-icon atau tool-tool 2 dimensi. Nah untuk AutoCAD klasiknya itu tampilannya seperti AutoCAD 2010 ke bawah ya, tampilannya klasik ya, ikonnya seperti ini. Nah untuk 3 dimensi modelingnya seperti ini, itu workspace switching. Nanti kita akan membuat drawing itu 2 dimensi atau 3 dimensi, itu bisa kita pilih di workspace switching ya. Selanjutnya yaitu ribbon ya. Nah ribbon ini yaitu pengelompokan dari menu atau icon ya, ya dengan fungsinya masing-masing ya, itu dikelompokkan, itu disebut dengan ribbon. Nah di sini ada ribbon ya, menu file, home ya, berisi modeling, mesh ya, untuk
modeling ini untuk menggambar 3 dimensi, untuk solid editingnya untuk mengedit 3 dimensi, drawnya untuk membuat draft 2 dimensi, modify ya untuk memodif 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, di sini ada koordinat untuk pengaturan UKS ya. Nah, di sini ada tampilan 2 dimensi wireframe atau shake atau realistis ya tampilannya. Di sini ada tampilan juga, ada atas bawah ya, left right ya. Di sini ada isometric, ada ini, ada layar di sini. Nah, kemudian untuk solid ini itu langsung membuat 3 dimensi ya. Dan ini sama seperti di home tadi, ini dikelompokkan secara khusus. Kemudian ada surface untuk membuat lapisan, ada mesh, ada render ya untuk membuat renderan ya, nanti di akhir kita bahas. Kemudian parametrik ini untuk mengatur draft 2 dimensi. Kemudian ada insert. Nah, insert di sini ada insert image ya, tag image, atau membuat blok atau insert blok. Di sini nanti dibahas satu persatu. Kemudian annotate itu membuat teks ya. Kemudian untuk pendimensian ini untuk leader, penamaan ya, untuk table, membuat tabel. Kemudian untuk drawing view-nya di sini untuk kita klik panahnya. Nah, di sini untuk proyeksi ya, proyeksi nanti setelah dibuat 3 dimensi itu kita akan memproyeksikannya itu pada proyeksi Eropa ya, First Angel atau Amerika Third Angel ya, proyeksi ketiga. Kemudian ada view. Nah, di sini ada power steering wheel, ada orbit ya, di sini juga ada. Tadi juga sama di menu home sama ya. Untuk manajemennya, untuk perekaman. Nah, ini disebut menu ribbon ya. Selanjutnya yaitu drawing area ya. Drawing area ini ya, area untuk menggambar ya, yang layar hitam ini yang ada gridnya. Drawing area. Lalu ini crosshair ya, yang kita gerakkan di mouse namanya crosshair, bergerak. Dan crosshair ini bisa kita rubah ya dengan klik kanan option. Nah, di display, nah ini crosshair size nya jadi 10 atau berapa ya misalnya, nah, seperti ini. Crosshair. Lalu ini adalah command ya, command line atau ketikan perintah ya. Misalnya ingin mengetik circle ya, sudah ada, tinggal enter. Nah, seperti ini. Nah, command line ini sama apabila kita mengetikkan langsung perintahnya dengan di keyboard, misalnya mengetik garis line. Nah, ya. Jadi command line itu bisa di mana saja. Nah, jadi perintahnya di sini, selanjutnya ada di sini ya, dari sini itu command line, jadi baris yang perintah ya. Lalu nah, ini adalah navigation bar ya. Jadi navigation bar ini untuk membantu dalam membuat pemodelan 3 dimensi. Di sini ada steering wheel, ada zoom pan, ada zoom extend, ada orbit. Nah, orbit di sini ada 3 ya. Yang misalnya seperti ini. Kita buat box ya. Nah, kita pandangannya di isometric seperti ini. Nah, ini ada steering wheel, ada center ya, ada zoom ya, ada zoom pan, ada rewind. Nah, kemudian ada zoom extend ya, seperti ini. Nah, sini ada orbit, ada zoom extend, kemudian ada orbit ya untuk memutar. Orbitnya juga ada free orbit ya, memutar. Nah, itu navigation bar, alat bantu untuk membuat pemodelan 3 dimensi. Lalu ini adalah view cube ya, jadi kotak pandangan. Nah, kita misalkan ingin ke isometrik ya, kita klik di sini home ya, itu pandangannya akan isometrik. Nah, di sini juga ada top
ya, atas. Kemudian jika kita klik ini front ya, right, back ya, bottom. Nah, kita klik ke atasnya, kita north. Nah, topnya dia akan terbalik ya ininya untuk isometriknya. Nah, seperti ini. Nah, di normalnya seperti ini, topnya west, north, west. Nah, sebenarnya ini juga ada di sini ya, untuk top di sini. Kita klik saja coba. Nah, jadi sama saja sini ya, isometrik apa SW atau SE. Nah, dia akan isometriknya berbeda pandangan ya. Nah, jadi di sini dan di sini juga bisa, kemudian di sini juga bisa ya. Jadi itu gimana kita untuk memudahkan cara membuat 3 dimensi modeling ya. Mau klik di sini atau di sini atau di sini itu sama saja, itu view cube. Kemudian nah, ini adalah visual style control ya, untuk merubah tampilan ini ya. Kita misalnya realistik atau konseptual seperti ini, kemudian hidden ya, seperti itu. Ada beberapa pilihan di sini ya. Nah, di sini juga itu bisa dengan di sini sama saja, visual style. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk merubah tampilan 3 dimensi agar terlihat lebih berbeda. Nah, ini visual style namanya, sama dengan di sini. Nah, kemudian jika tampilan misalnya kita ke realistik ya. Nah, kita ingin background ini agar tidak putih dan ini agar lebih jelas. Nah, kita rubah backgroundnya, drawing areanya, klik kanan, option. Nah, di sini color. Nah, 3 dimensi parallel projectionnya ini kita rubah jadi hitam ya, agar objeknya ya lebih jelas terlihat. Kemudian untuk yang lainnya juga perspektifnya ini black ya, hitam. Oke. Nah, di sini nanti terlihat perbedaannya ya. Hidden, wireframe, konseptual untuk berubah, shade dengan garis ujung ya. Ini sketch, wireframe atau X-ray yang terbayang ya. Jadi seperti itu untuk pengaturan agar terlihat lebih berbeda. Selanjutnya yaitu UKS ya, UCS ya, ini unit coordinate system. Nah, UKS ini bisa disebut juga dengan istilah sumbu ya. Biasanya untuk 2 dimensi itu hanya membutuhkan sumbu XY ya, hanya XY tampilan untuk 2 dimensi. Nah, untuk 3 dimensi ini itu bisa misalnya SY isometrik ya. Nah, jadi tampilan Z-nya itu timbul ya, X, Y, dan Z. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk 3 dimensi ini, pemodelan 3 dimensi yang harus diperhatikan yaitu sumbu X, Y, Z ya. Nah, untuk melihat UKS-nya, di sini kita bisa klik ya, properties. Nah, di sini untuk 2 dimensi tampilan seperti ini, 3 dimensi nah, seperti ini. Ini ketebalan garis UKS. Ini ya, UKS size-nya. Ini pewarnaannya. Yang kita perbesar dulu. Seperti ini. Kita tampilannya ke SE isometrik ya. Nah, X, Y, Z. Nah, X, Y, Z ini di sini kita lihat di view cube ini. Nah, tampilannya seperti ini, front, nah, bagian depannya di sini, right ya, kanannya di sini ya, atas. Nah, misalnya itu lebih jelas, saya pisahkan dulu.
misalnya depan, kemudian ini kanan, kemudian ini atas. Nah, untuk membedakan biar lebih jelas, misalnya kita ketiknya klik ya, depan, samping kanan, atas. Ini SE isometrik ya, kalau seperti ini SE isometrik. Nah, untuk merubah ini ke tadi SW, ini SE ya. Nah, depannya kita anggap sebelah sini. Misalnya kita akan membuat objek ya di atas, membuat di atas, penambahan objek. Nah, kita membuat silinder. Nah, kita lihat sumbu XY nya itu di bawah dan Z nya ke atas. Ini sudah menandakan bahwa UKS ini top. Nah, seperti ini, top. Nah, kita bisa langsung pada objek 3 dimensinya didekatkan. Nah, di sini akan terlihat garis putus-putus, itu menandakan bahwa pembuatan objek, penambahan objek itu bisa dilakukan di atas ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk di kanan, nah jika sudah terlihat ada garis putus-putus seperti ini, itu bisa di nanti UKS nya berubah ya. Kita perbesar. Nah, UKS nya berubah, X, Y, dan Z. Z nya ke depan yang untuk plus, ke belakang untuk minus. Itu bisa kita langsung klik. Nah, kemudian untuk di depan kita tempelkan dulu ke objeknya. Nanti sudah terlihat ada garis-garis itu bisa. Nah, UKS nya juga berubah ya, berubah X, Y, Z nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan agar terlihat seperti tadi, nah ini disebutnya allow dynamic UKS ya. Coba kita nonaktifkan, ini off ya, dynamic UKS nya off. Kita buat. Nah, itu tidak akan terlihat. Dan jika dalam keadaan mati dinamiknya dan UKS nya dan ini juga tidak terlihat, itu bisa dilakukan dengan view di sini. Klik face. Nah, jadi UKS nya yang berpindah. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian akan di depan seperti ini. Nah, agar lebih mudahnya kita aktifkan. Nah, jadi masing-masing face nya terlihat ya. Jadi tinggal langsung kita buat objeknya di permukaan 3 dimensi yang ada, jadi seperti itu. Nanti UKS nya akan berubah sendiri ya, akan mengikuti. Nah, untuk menghilangkan grid ini kita klik ini atau F7 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan yaitu UKS ya. Jikalau misalnya UKS nya seperti ini, keadaan seperti ini, posisinya X, Y, Z dalam keadaan top ya. Kemudian kita akan membuat objek 3 dimensi pada samping kanan, tapi posisi UKS nya seperti ini. Misalnya pada samping kanan, kita langsung klik di sini. Itu akan mengikuti UKS ya, top. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu, nah kita tempelkan dulu. Kemudian sudah terlihat ada garis-garis seperti ini, baru kita bisa klik di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kita hapus dulu. Misalnya di sini ada chamfer ya, atau belahan di sisi chamfer di stand
misalnya 0,2 nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat lingkaran, misalnya silinder. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, itu akan mengikuti face-nya. Nah, UKS-nya sudah berubah. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lihat pandangan depan ya. Nah, akan mengikuti face tersebut. Ya. Jadi untuk UPS ini perlu diperhatikan dalam pembuatan objek geometri dan penempatannya akan di mana. Nah, ini yang penting ya, dinamik UKS-nya harus aktif. Nah, seperti itu untuk pembuatan 3 dimensi objek ya. Demikianlah seputar perkenalan ya, perkenalan tampilan dan nama-nama tool untuk 3 dimensi objek. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu ya, satu persatu dari fungsi-fungsi tool untuk pembuatan 3 dimensi objek ya. Terima kasih.